Sayang lagi, sayang lagi. Sayang lagi. Sayang lagi, sayang lagi. Azan dulu. Sampai itu aku di mereka mencari puncak pengobatan mereka, transplantasi hati. Anak-anak pejuang hati itu rata-rata sudah dibawa dalam kondisi yang terlambat. Mereka datang dalam kondisi hati sudah sirosis, nggak ada pilihan lain selain transplantasi hati. Tapi kenyataannya transplantasi hati selama pandemi ini ditunda. Jadi kalau saya bilang saat ini harapan kami tipis, mungkin memang seperti itu. Tapi bukan berarti nggak ada. Harapan akan selalu ada. Yakinkan transplant harus tetap berjalan. Karena tanpa transplant kita kayak menghadapi jalan buntu. Walaupun kami paham pandemi ini bukan sesuatu yang mudah untuk menyelenggarakan transplant, banyak hal juga yang pasti diperhatikan. Tadi ke poli apa? Osop Tadi ke poligastro, Pak. poligastro. Iya. Tadi bawa hasil cek lab bulanannya. Cek lab rutinan ya. Iya. Terus gimana hasilnya? Kalau untuk sementara ini sih untuk HB masih bagus. Untuk bilirubinnya masih stuck di 21, Pak. Ibunya mesti aktif ya. Itu apa? Kalau waktunya kontrol ya harus kontrol. Oh, iya, Pak. Terus selain ke poligastro ke poli mana lagi? Cuman itu aja atau gimana? Kalau kemarin sih ke poligastro aja yang poligastro. Sama sih ke nutrisi juga. Ke nutrisi ini kan timbang. Untuk timbang sih beratnya masih di 6,3, Pak. Tapi untuk lila alhamdulillah ada peningkatan. Lilanya kan waktu awal datang 10,3. Sekarang udah di 11,2 cm. Kemudian juga ketebalan lemak juga meningkat dari 4 jadi 5 sekarang. Jadi masuknya status gizinya gimana? Masih gizi buruk, Pak. Masih gizi buruk. Masih gizi buruk. Jadi emang gizi itu harus sering diperhatiin, hal yang paling terpenting tuh. Jangan sampai, kalau bisa ya kontrolnya tiap hari, jangan sampai terlalu panjang kontrolnya. Soalnya status gizi kan bagian dari syarat untuk transplant. Kemarin itu memang lockdown di daerah saya, otomatis untuk rumah sakit pun juga kita agak takut dan juga lebih sulit. Dan juga kemarin itu info yang saya dapat dari dokter gastro itu nggak ada di daerah saya. Tapi ternyata saya dapat info dari teman yang lain yang pejuang hati bahwa ada nih, tapi di ibu kota. Banjarmasin. Kita kan dari Banjarbaru kurang lebih harus 1 jam untuk ke sana kalau naik motor gitu kan. Akhirnya, aduh gimana cara saya ke sana sedangkan lockdown, orang yang bukan warga Banjarmasin nggak boleh masuk. Udahlah, akhirnya saya menunggu sekitar berapa lama, sekitar 2 mingguan. Ternyata saat itu Yusuf udah mulai drop, umurnya 8 bulan saat itu.
sudah mulai drop. Alhamdulillah muncul info new normal Banjarmasin. Sudah akhirnya langsung saya bikin rujukan untuk menuju ke sana. Kalau kemarin kita tanggal 25 Juni 2020 kita sampai di Jakarta. Gak ada kendala waktu itu memang, karena saat itu baru aja new normal ya. Jadi untuk penerbangan pun juga sudah dibuka, jadi kita gak ada masalah saat berangkat. Tapi kemarin itu waktu sampai sini kita nggak nyangka kalau ternyata dapat info transplantasi itu masih ditutup. Saya kira kan masih dijalankan gitu kan. Andaikan mungkin tahu bahwa transplant ditutup, mungkin kemarin waktu berangkat akan mikir-mikir lagi sih sebenarnya. Tapi di sini tidak ada lagi yang mandang kita seperti itu gitu, nah bahwa di sini kita sama-sama jemput kesembuhan gitu kan. Jadi kita lebih kuat untuk orang tuanya, mental pun juga lebih baik di sini. Itu sih saya pikirin. Saya pas sampai di sini, saya berpikirnya bahwa lebih baik saya di sini karena apa? Di sini saya banyak teman, banyak yang seperjuangan. Di sana tuh mungkin kita sendirian dengan anak gangguan hati seperti ini. Orang berpikirnya masih agak aneh ya gitu kan, agak aneh kok dia seperti itu sih. Udah berapa lama berobat di sini? Baru 2 bulan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Hermina Bekasi. Oh, ini usia berapa sekarang? 10 bulan. 10 bulan ya. Diagnosanya terakhir? Ada sebulan tapi belum tegak, Bu. Oh, kenapa bisa lama banget 10 bulan baru di sini? Memang awal-awal kayak kurang percaya ya ke medis gitu. Jadi kita cancer. Lama Itu karena ketidaktahuan ya, murni karena ketidaktahuan. Padahal kalau sebenarnya tahu harusnya buru-buru dibawa ke dokter yang berkompeten, kemudian diberi tindakan, kasih pemeriksaan supaya lengkap pemeriksaannya, jelas diagnosanya, kemudian ada tahapan pengobatan selanjutnya. Kalau untuk anak-anak ini ketika kita kasih herbal, mungkin kalau kita bisa ya, maksudnya untuk jaga stamina, kondisi tubuh. Tapi kalau untuk anak-anak ini sebenarnya nggak banyak membantu. Karena apa? Karena sebenarnya masalahnya bukan di situ gitu. Karena misalkan kista, ternyata ada di kistanya kan. Misalkan kayak atresia biliar, itu sumbatan yang mau dikasih herbal macam apapun itu nggak akan membantu. Justru memberatkan mungkin kerja dari hatinya gitu kan. Makanya itu sebenarnya yang harus orang banyak tahu gitu. Mudah-mudahan ya kalau dengan banyaknya kita cerita gitu. Makanya sekali lagi saya kasih tahu kalau misalnya punya media sosial, punya WA yang ada statusnya, sering-sering sharing informasi. Karena kita sebagai orang yang udah tahu nih ceritanya. Kita bagian yang harus ngasih tahu ke orang yang mungkin belum tahu. Ya kan, kita udah ada di posisi ini. Kan tugas kita untuk jadi penerus kan, nerusin informasi yang kita udah tahu gitu. Jangan sampai orang lain tersesat kayak kita gitu kan. Iya benar. Iya kan? Kita pernah ada di posisi itu gitu. Jangan sampai orang lain juga tersesat kayak kita gitu. Ya. Jadi waktu itu memang pasti kekagetan itu terjadi bukan hanya pada kami ya, tapi pada semua orang karena kondisi itu memang tidak bisa kita prediksi kita ada di posisi ini pada saat ini gitu kan. Ketika bulan Maret masuk pandemi, kemudian bulan April sampai ada posisi bahwa semua penerbangan waktu itu ditutup ya, semua penerbangan ditutup, akses dari daerah satu ke daerah lain juga ditutup gitu kan. Artinya semua pasien-pasien kami, seperti saya bilang tadi, pasien-pasien kami terpenjara ada di sini. Sayang kenapa nak? Kenapa nak? Pasien daerah yang sedang ada di Jakarta, mereka terpenjara ada di sini. Pasien daerah yang mau ke Jakarta pun mereka terpenjara di daerahnya, nggak bisa datang ke sini. Padahal seperti kita tahu bahwa program untuk puncak pengobatan mereka yaitu transplantasi hati itu adanya di Jakarta gitu.
dalam 1 bulan bisa saja beberapa anak berpulang. Dan rata-rata anak-anak itu bukan dari daerah dekat Jabodetabek. Banyak pejuang hati yang aslinya dari luar Jakarta, luar Pulau Jawa, seperti itu. Nah, ketika ada opsi penerbangan ditutup, terus terang yang menjadi kegelisahan adalah bagaimana kalau sampai ada anak kami yang dari luar pulau meninggal. Apa yang harus kami perbuat gitu? Kalau mereka harus dikuburkan di sini, pasti ini akan menjadi sebuah kesedihan luar biasa ya. Orang tuanya harus pulang nantinya, jenazah anaknya ada di sini, walaupun yaitu makam hanya prasasti ya, tapi kan tetap saja akan jadi sebuah kesedihan luar biasa gitu ya. Ini apa baterainya habis ya, Kak? Dan akhirnya kejadian benar. Pada saat bulan April akhir, anak kami ada yang berpulang. Kebetulan anaknya dari Kalimantan. Hanya pada waktu itu memang posisi untuk penerbangan waktu itu masih ada di hari terakhir posisinya. Jadi kami masih bisa menyelipkan jenazah anak itu di kargo, lewat masih bisa, sepertinya mungkin itu di tenggat-tenggat terakhir. Cuma untuk orang tuanya memang nggak bisa kami pulangkan ke Kalimantan pada saat itu. Jadi jenazah pulang tanpa didampingi oleh orang tuanya. Di sana jenazah disambut oleh keluarga yang lain. Orang tuanya tetap ada di Jakarta karena nggak ada penerbangan untuk penumpang waktu itu kan. Waktu itu tidak ada penerbangan untuk penumpang. Jadi orang tuanya sempat ada di sini hampir 3 mingguan sebelum akhirnya mereka bisa pulang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi di situ. Di tahun 2017 dan 2018 itu tahun-tahun tercapai kita mengantarkan anak-anak menuju transplant. Jadi tahun itu memang tahun-tahun terbanyak Indonesia melakukan transplant. Tapi tahun 2019 memang menurun, dan tahun 2020 ini baru 1 anak yang dilakukan transplant. Dan memang posisinya transplant itu kayak bagian yang terpenting, sangat penting bagi anak-anak, dan memang berat bagi kita untuk sampai ke arah sana. Kita lihat kalau semakin banyak anak yang dilakukan transplant, semakin banyak kita melihat anak-anak itu bisa sehat, angka kehidupan mereka tuh meningkat, kualitas hidup anak-anak tuh meningkat. Seenggaknya melalui transplant itu kualitas hidup anak itu meningkat. Jadi nggak ngelihat lagi kalau udah transplant tuh udah kayak anak biasa gitu. Jadi kalaupun transplant ditunda atau tidak ada sama sekali, itu membuat anak-anak tuh ya kecil kemungkinan mereka bisa tetap bertahan hidup. Kami terpaku untuk transplant itu dan menjadi bagian dari sosialisasi kita, karena kita nggak bisa menghindar untuk nggak bisa transplant gitu. Kalau benar sampai tahun 2020 sampai akhir ini ada 1 aja anak yang transplant, itu di Indonesia berarti transplantasi hati menurun drastis dari tahun 2016, 2017, 18, 19 dan sampai ini. Jadi ambulan udah aman ya? Kalau selama pandemi ini kita
mengantar jenazah di dalam program kita pengantaran jenazah itu hal yang terberat adalah anak-anak tuh semua hampir seluruhnya terindikasi suspek COVID. Kan ada ya yang agak gimana ya? Ini karena Kenapa mereka suspek? Karena sebenarnya sehari-hari sebelum pandemi pun memang begitu. Batuk, pilek, sesak. Sesak itu bagian dari keseharian anak-anak, sedangkan sesak itu salah satu indikasi dia COVID gitu. Kita kadang masih agak gimana ya gitu kalau misalnya bawa ambulan di saat ini posisinya masih dalam suasana COVID ini, di jalan itu takut dicurigai kita membawa pasien COVID gitu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih yang intinya buat Pak Heri ya, Bunda sama selama ini udah ngedampingi Yasinta. Ya kalau sebenarnya selama di jalan yang baru kami temui Yasinta ini yang positif. Terus kan di masa pandemi ini namanya juga hal baru bagi kita semua ya. Kita belajar banyak dari Yasinta, kejadian Yasinta dan anak-anak yang lainnya. Tapi gimana caranya nyari solusi terbaik ya menurut Luar kita biasanya, kan, kalau memang luar biasanya masih adalah bisa, pasien-pasien di rumah singgah ini pada saat ini belum ada yang terkonfirmasi. Itu kenapa kami tekankan kepada mereka tentang bagaimana menjaga, bagaimana mereka protokol kesehatannya, mereka harus pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian fasilitas-fasilitas yang banyak tersentuh orang, kemudian bagaimana protokol ketika ada tamu datang. Di mana-mana udah ke IGD dulu. Itu sebenarnya lebih karena kami ingin mengikuti regulasi, mengikuti peraturan, karena kami yakin bahwa peraturan itu juga untuk melindungi kami. Jawab dulu katanya. Yang dilakukan ya menunggu sambil tetap melakukan kontrol rutin, pemeriksaan-pemeriksaan yang memang tujuannya untuk menunjang ke arah nanti ketika dibuka transplant, misalkan seperti itu. Misalnya penegakan diagnosa, seperti itu. Kemudian perbaikan-perbaikan yang mungkin memang harus dilakukan ya, terus-menerus, seperti perbaikan gizi, itu kan nggak bisa ditinggal, karena memang itu syarat utamanya ya. Ini yang waktu dirawat. Terus ini si Dede lagi bobo, habis minum Mimi. Ini habis minum obat. Kalau yang ini si Dede lagi bengong. Ini yang waktu si Dede mau pulang. Ini kebiasaan tidur yang sangat aneh kata menurut dokter. Kalau tidurnya mesti ada pampers di palanya. Kalau nggak ada pampers dia nggak akan tidur. Kalau misalnya udah ada pampers di palanya, baru bisa tidur. Makanya menurut dokter, katanya anak yang teraneh, katanya mentalnya sama pampers. Gimana mah kemarin AC di IGD? Diperiksa apa aja? Ya itu kemarin kan karena dia diare, jadi ada tambahan cairan dari infus. Karena saya bawa ke IGD takut kekurangan cairan, dia kan diare terus. Sampai malam diarenya sudah agak berkurang, muntahnya sudah berkurang. Observasinya sampai jam 12 malam. Bisa Kalau jujur ya, kalau jujur semuanya down, tambah khawatir karena anak ini kan seperti bom waktu ya. Pagi-pagi mereka ceria, ternyata siang mereka langsung drop. Kan tidak ada yang menyangka, tanda-tandanya pun tidak ada kayak gitu kan. Jadi kadang saya ngeliat anak saya nih, maksudnya ya Allah, kira-kira dia ini baik-baik saja nggak sih gitu kan. Tapi yang saya pikirkan adalah bahwa saya sudah bisa sampai di sini, berarti saya dikasih kesempatan
kesempatan untuk bisa memperjuangkan dia buat sembuh, jadi saya jalanin aja. Semen, kayak Oh, semen gitu. jadi benar-benar di semen. Ya tapi cuma separuh, enggak. Kayak kapur. Jadi ya PR saya buat sebagai orang tua ya jaga kesehatan dia supaya dia stabil terus, bisa ceria tetap kayak gini gitu kan. Walau memang sirosis dia selalu berjalan kan, maksudnya tambah hari mungkin tidak tambah membaik tapi tambah memburuk. Karena kita sampai saat ini tetap terus berharap, kita nggak mau nyerah karena kita sudah sudah nekat ke sini, kita sudah ibaratnya sudah lama di sini. Saya mungkin baru di sini kan ya, saya baru 3,5 bulan. Ada yang lebih lama daripada saya, mereka pun juga masih bertahan di sini. Jadi kenapa enggak gitu? Iya, 120 mili. Ya benar, ketika opsi transplantasi hati ditunda, ketika kami berpikir bahwa harapan itu nyaris nggak ada, tapi kami yakin sebenarnya harapan itu tetap ada untuk anak-anak pejuang hati. Harapannya sebenarnya satu-satunya Kasai. Kalau seandainya produk Kasai kita luar biasa, berarti nggak semua anak harus berlomba-lomba transplant ke Jakarta. Apalagi kalau Kasai bisa dilakukan di semua daerah dengan hasil yang baik, dengan hasil yang luar biasa. Berarti nggak harus semua anak berbondong-bondong ke Jakarta dalam kondisi darurat ngantri transplant. Udah berapa lama Bu di rumah singgah? Di sini? Iya. Pas di sini udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ada kabar info transplant gitu? Kan lagi pandemi kayak gini belum tahu. Belum tahu. Belum. Karena kan untuk tahun ini lah nggak tahu lah jelasnya kapan gitu. Tidur kamu dek. Yang bisa kami perbuat mungkin yang memberikan support luar biasa kepada mereka untuk mereka tetap meneruskan pengobatannya. Siapa tahu saat ini ditunda kemudian besok dibuka. Ketika transplant dibuka mereka sudah siap. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti pun kami yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi kawan-kawan yang sedang berjuang bersama anak hamba. Kau sehatkan, pulihkan mereka yang sedang dirawat ya Tuhan Yesus. Semoga mereka tetap bisa berjuang bersama anak hamba dalam menjemput kesembuhan Yesus. Hanya ini doa yang dapat hamba sampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan Yesus. Hingga sampai saat hari ini Kau masih memberi pemulihan kesehatan yang cukup pada anak hamba serta teman-teman anak hamba ya Tuhan Yesus.